Awal menonton film ini, gue sangat underestimate dengan film-film bergenre yang mengangkat tentang judul-judul lagu seperti ini ya. No, 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 no. Karena kebanyakan sih film-film kayak gini banyak yang flop dan ceritanya pun biasanya sedikit cringe gitu ya. Tapi setelah nonton film Komang, film yang diangkat dari adaptasi sebuah lagu Komang dari seorang penyanyi Raim Laude yang menceritakan tentang perjuangan tentang cinta, adat, dan juga agama. Ya, setelah menonton film ini ternyata filmnya nggak sejelek itu ya. Tapi bagaimana reviewnya? Let's roll. Kembali lagi di Roll and Review bersama saya Yama Karisma menjadi host. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Komang ya. Yang kali ini sudah hampir mencapai 2 juta, mungkin beberapa minggu bisa max di 3 jutaan ya. Dan film ini adalah karya sutradara Naya Andita yang sudah menyutradarai film dulu Egnoid dan juga produser dari Jalan-Jalan Men ya. Yang tahu Jalan-Jalan Men ketahuan umur kalian berapa ya. Karena itu emang web series yang cukup lama gitu ya. Anak kaskus dan anak males banget pasti tahu banget siapa Naya Andita di sini ya. Dan untuk film Komang ya, jujur gue underestimate banget sebelumnya ya. Gue udah ulas tadi sebentar karena film-film bergenre kayak lagu-lagu kayak gini dan ini apalagi yang ini itu biasanya menyajikan sebuah drama yang sangat cringe ya, atau istilahnya itu cheesy kayak gitu ya, hanya mendompleng lagunya dan dibuatkan drama dan kadang-kadang sih plotnya malah terkesan sangat maksa. Dan apalagi dalam poster film ini lagi-lagi ada tulisan diangkat dari kisah nyata ya. Dan memang sih untuk film ini diangkat dari kisah nyata. Tapi ini kan trik-trik marketing yang sering kita lihat dari poster ini ya. Mungkin kita udah bosen kayak gitu ya, karena semua aja diangkat dari kisah nyata. Capek ah. Jadi untuk film Komang ini sebenarnya ceritanya seorang Raim Laude yang mendekati Komang. Ini adalah cinta, memperjuangkan cinta gitu, tentang perbedaan agama, adat, dan juga budaya. Tapi bagaimana, apakah cinta bisa memenangkan percintaan mereka gitu? Apa butuh cinta saja kayak gitu ya? Untuk first impression gue nonton film ini awalnya underestimate, tapi saat gue nikmatin awal demi awal ternyata manis juga gitu ya. Acting dari Aurora Ribeiro dan juga Keisa sih luar biasa banget di sini. Dan itu sih yang awalnya membuat gue, wah ini kayaknya cukup bagus nih, punya potensi nih untuk mengikuti cerita berikutnya. Dari segi plot cerita pun sangat enak banget untuk kita nikmati gitu ya. Nggak banyak konflik atau twist-twist yang mendebarkan, tapi dengan kesederhanaan dan naturalnya acting dan juga dialog-dialog yang sangat ringan, itu bahkan yang membuat sisi emosional jadi lebih dalam kayak gitu. Jadi treatment sederhana Naya Andita dalam mengembangkan suatu cerita, gue rasa cukup lah. Nah, untuk performa dari acting Keisa Alvaro dan juga Aurora Ribeiro, gue akui jempol banget. Keisa kayaknya aktor yang sangat berpotensi ya. Kita bakal tunggu project-project berikutnya karena dengan delivery yang sempurna, acting yang dibuat dengan chemistry-nya oleh Aurora ini begitu emosionalnya dapat, dan juga walaupun dialog-dialognya itu natural ya, nggak dialog yang cringe atau yang punya quotes kata-kata hari ini gitu. Tapi dalam acting yang natural dan juga dialog sederhana, Keisa berhasil mendeliverikan bagaimana sosok Raim Laude dan juga chemistry terhadap Komang yang diperankan oleh Aurora Ribeiro. Bisa dibilang Keisa dan Aurora itu penggendong handal film ini. Gue nggak kebayang sih kalau cast-nya bukan Aurora dan Keisa, mungkin film ini bisa lain delivery-nya. Tapi mereka berdua patut diapresiasi karena dengan penampilan luar biasa mereka, film ini jadi lebih emosionalnya hidup dan juga memberikan haru dan rasa senang juga saat kita menikmati film ini. Untuk treatment visual dalam film ini pun gue rasa Naya Andita berhasil menyuguhkan suatu visual yang sederhana tapi berhasil mengcapture bagaimana emosionalnya seorang
kisah perjuangan cinta seorang Raim Laude di dunia nyata kayak gitu. Dan untuk obrolan-obrolan tertentu dan shoot-shootnya pun enak kita nikmati, dan banyak white shoot yang memperlihatkan keindahan Pulau Buton atau di Pulau Bau-Bau di Sulawesi tersebut. Untuk set production gue rasa memang karena ini bersetting di Bau-Bau ya, di Pulau Buton kayak gitu. Jadi awal-awal sih gue rasa ya, ini mungkin banyak penonton yang ngira bahwa syutingnya itu di Bali. Tapi ternyata bukan ya. Ini bahkan untuk realnya ya, sebenarnya ini di Bekasi ya. Untuk set yang saat adegan adegan pulau rumahnya Komang gitu ya, kayak ada di kampung Bali itu ada di Bekasi. Dan untuk set pro-nya berhasil men-setting keadaan kayak di Bali gitu ya. Acungi jempol sih untuk set production-nya ya. Gue rasa ketipu banget, gue ketipu karena itu gue kira itu ada di Bali, tapi ternyata syutingnya di Bekasi. Tapi untuk syuting set yang saat di pulau itu beneran di Pulau Buton ya, itu beneran di Bau-Bau Sulawesi. Dan itu tim kru set dan tim kru visual acungin jempol juga, apresiasi yang luar biasa, berhasil menyuguhkan suatu keindahan dari Pulau Buton itu ya. Jadi habis menonton film Komang itu kita berasa pengen kayak napak tilas gitu ya, kayak kita nonton drama Korea di Pulau Jeju atau di Pulau Samdalri gitu, kita pengen ke pulau itu. Nah, Komang juga berhasil nih membuat kita pengen berwisata ke Pulau Buton setelah menonton film Komang ini. Itu nilai plus dari set pro dan juga visual yang menyuguhkan suatu hal yang nilai tambahan lah gitu ya, berhasil mempromosikan suatu tempat melalui film. Untuk sound design tersendiri harusnya ini kalau udah film yang diadaptasi dari musik gitu, harusnya sih pilihan lagu-lagunya ya bagus gitu ya. Dan ini pun bagusnya ini semua lagunya dari Raim yang menjadi soundtracknya gitu ya. Karena kan ini ceritanya tentang dia, dan lagu-lagu yang diciptakan pun menjadi pengiring kisah cinta seorang Raim dan juga Komang. Ini nilai plus untuk film drama yang diangkat dari musik ya. Kalau film musiknya nggak dipakai di dramanya kan buat apa kayak gitu ya. Dan ini udah bagus banget treatment dan pemilihan lagu-lagu yang cocok gitu ya untuk menambah sisi emosional dan juga memperkuat ceritanya. Oke, nah untuk pro dan kontra sih, untuk pro-nya kalau kalian suka film-film drama yang ringan gitu tentang cinta, perjuangan cinta kayak gitu, kalian cocok untuk menonton film ini. Dan ini untuk semua umur sih, karena nggak ada adegan yang romansa-romansa yang aneh gitu, nggak ada horor, nggak ada thrillernya, pure ini murni drama tentang perjuangan cinta. Dan sebenarnya untuk film ini banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang kita bisa dapatkan dari cerita ini dan dari dialog-dialog yang kayak bahasa sehari-hari tapi kadang-kadang ngena juga gitu di kita. Nah, untuk kontranya mungkin kalau secara pribadi mungkin ini hanya pertemuan cute meet dalam dramanya kurang manis kayak gitu ya. Karena kan drama itu harusnya manis-manis gitu. Dan di sini gue rasa mungkin perlu di breakdown ulang gitu. Perlu di rebuild bagaimana cute meet yang bagus dalam film ini. Itu aja sih kurangnya kalau menurut gue pribadi ya. Karena mungkin kan gak semua orang tahu atau pernah atau suka dengan film drama romance dan treatment seperti apa sih harusnya kayak gitu. Dan itu secara pribadi di sini cute meet-nya kurang, tapi konfliknya yang luar biasa dan ending yang sangat emosional. Dan kalau kalian suka dengan ulasan saya atau kami tim RNR Media, kalian bisa bantu support dengan subscribe dan juga like video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan mungkin kalian bisa request film apa yang bakal kita review, dan kita bakal menyajikan informasi terkini tentang dunia pop culture dan perfilman juga. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, Yama Karisma pamit dan sampai jumpa di film berikutnya.